Tahukah kalian, kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita tentang bagaimana sih merdeka 100% menurut Tan Malaka yang membuat beliau kemudian tidak sehaluan dengan beberapa tokoh yang lain yang punya strategi berbeda untuk kemerdekaan. Oke. Kenapa sih harus merdeka 100%? Beliau ini satu ketika beliau ketemu dengan Soekarno, Hatta, dan Haji Agus Salim tanggal 24 Januari 46. Kalimatnya beliau dahsyat, mengkritik mereka bertiga. Kata beliau begini, kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang padamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka. Karena merdeka haruslah 100%. Hari ini aku melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, sukacita menjadi amtenar, pegawai negeri. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan. Karena hanya mereka yang merdeka, adil dan makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini. Karena apabila kalian tetap bersikap seperti itu, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Besok adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian. Karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%. Oh, ini berani ya di depan presiden. Cuma ya karena memang beliau aktivis pejuang yang tangguh, punya idealisme dan komitmen yang tinggi. Jadi beliau punya konsep yang ingin beliau perjuangkan. Baik, malam hari ini materi kita tentang merdeka 100% mungkin kita ambil banyak dari salah satu tulisan beliau yang beliau tulis setelah menyaksikan pertempuran di Surabaya. Yang itu menarik, tulisannya modelnya dialog. Jadi beliau bikin semacam drama yang di situ tokoh-tokohnya ada namanya si Kodam, ada namanya Denmas, ada namanya si Toke, pokoknya ada beberapa orang itu. Kalau si Kodam itu buruh, kalau yang Denmas ini bangsawan. Kemudian kalau yang si Toke ini ya pedagang. Toke biasanya kan Tionghoa.
Kemudian ada lagi intelektual. Yang intelektual dikasih nama si apal. Intelektual kan biasanya apalan ilmu nih. Jadi ini orang-orang ini berdialog. Ada satu lagi, petani. Yang petani itu pakai nama si pacul. Nah, dialognya menarik, cuma ya enggak mungkin saya baca semua. Nanti saya jadinya baca cerpen drama nanti ya. Kita ambil ide-idenya, meskipun nanti beberapa akan saya bacakan. Baik, kita lihat ya. Yang pertama, apa sih merdeka itu? Ini menarik di yang saya sebut drama dialog tadi. Beliau mengilustrasikan merdeka dengan mencontohkan burung gelatik. Ngerti enggak teman-teman burung gelatik? Ngerti ya? Saya enggak tahu anak muda sekarang dunia perburungan apa paham. Kamu duniamu kan dunia gadget. Jadi burung gelatik itu kan burung yang bebas, dia mau terbang kemana saja oke saja. Nah, orang sering memaknai merdeka itu ya seperti burung gelatik tadi. Padahal kata Tan Malaka masih belum luas itu. Jangan dikira burung gelatik yang bisa bebas terbang itu dia nyaman, dia senang. Dia juga banyak was-was. Kenapa? Musuhnya juga banyak. Ada kucing, ada manusia, ada yang burung elang yang sewaktu-waktu bisa makan dia. Maka tidak cukup dia bebas ngapain saja, dia harus juga hidup dalam satu sistem lingkungan sosial masyarakat yang melindungi dia dalam kebebasannya. Ini menarik ya. Ini kalau dalam konsep bahasa Inggris, burung gelatik yang terbang bebas kemana-mana tadi, itulah nanti yang kita kenal sebagai freedom. Kemudian adanya masyarakat yang melindungi burung gelatik sehingga dia bisa terlindung aman dari ancaman-ancaman musuh dari luar, sehingga dia bisa mengaktualkan kebebasannya. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu nanti yang disebut liberty. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang burung gelatik itu ya nyusahi yang lain. Kata Tan Malaka, apalagi kalau dia bareng-bareng berkumpul, terus padi yang harusnya dipanen dia makan semua. Ini Tan Malaka ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan itu tidak sama dengan, kalau bahasanya dulu waktu kita bahas Pak Soekarno, tidak sama dengan keliaran. Sesuka hati, seneng-seneng meskipun nabrak haknya orang lain. Jadi jangan dikira dia bebas terbang kemana-mana itu terus berarti ya itulah hakikatnya, enggak. Dia juga perlu naungan sosial yang nanti kita kenal liberty. Kemudian dia juga tidak boleh nabrak haknya orang lain. Karena apa? Ya karena orang lain juga punya hak. Misalnya kalian ke sini, Pak. Kan saya bebas toh, Pak. Misalnya tidak pakai baju, hanya pakai kaos oblong saja misalnya. Iya sih, mungkin kebebasanmu itu, tapi kalau teman-teman di sekitarmu nutup hidung semua, terus mereka tidak konsentrasi belajar, ya kamu makan haknya orang lain. Jadi jangan dikira kemerdekaan itu sekedar bahwa kalian bisa mengaktualkan, mewujudkan keinginanmu, tapi kamu juga harus waspada, jangan sampai nabrak haknya orang lain. Makanya kan kadang-kadang suka-suka saya tuh mau nyetel musik keras-keras misalnya. Wong yo alat-alat saya, telinga-telinga saya juga, kemudian kesukaan saya. Bahwa yang lain terganggu bukan urusan saya. Kalau tidak mau terganggu ya pergi saja. Kan kita sering pakai logika seperti ini. Ya tidak bisa begitu kalau kata Tan Malaka. Merdeka ya harusnya juga menghargai haknya
orang lain. Makanya beliau punya kalimat, kemerdekaan yang merampas dan kemerdekaan yang liar itu terus gunanya apa untuk kemanusiaan? Wong tadi kita merdeka itu demi menjamin yang manusia tetap jadi manusia. Lah kok terus liar? Ya berarti justru nabrak nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini di dialog tadi itu menjelaskan makna merdeka itu detailnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Makanya terus dilanjutkan. Loh, kalau merdeka itu seperti itu, berarti merdeka itu juga berarti tidak boleh suka-suka kita sendiri, tidak peduli haknya atau keinginan orang lain. Lah terus siapa yang bisa membatasi haknya orang lain? Lah terus siapa yang bisa ngerem kita agar tidak nabrak haknya orang lain? Di situ terus beliau punya teori, harusnya seperti kalau cerita-cerita zaman dulu, yang bisa ngerem kita, membatasi kita, melarang-larang kita agar tidak melakukan ini, melakukan itu, biar tidak menyusahkan yang lain, ya pemimpin. Kalau zaman dulu ya raja. Tapi syaratnya, beliau panjang lebar ngomong syarat pemimpin di sesi yang dulu Tan Malaka ada itu. Ringkesnya pemimpin itu harus adil, harus bijaksana, harus berani, gagah perkasa. Raja kan begitu, gagah perkasa itu maksudnya berwibawa. Jadi yo kalian kalau milih pemimpin, kalau bisa nyari yang seperti ini. Jadi adil, bijaksana, berani, dan berwibawa. Kalau ada. Ya, yo kan yo mesti kalau ada tuh. Karena yo ndak gampang nyari orang dengan kualifikasi seperti ini. Lah kalau ndak ada, kan itu makanya beliau terus tanya, lah kalau ndak ada yang seperti itu, sebenarnya belakangan kemudian orang sadar, ya memang kalau diletakkan beban untuk menata, untuk ngerem, untuk ngatur orang hanya pada satu orang, ya berat. Ndak gampang lah, kalau orangnya ini yang langgar, yang hukum sopo terusan. Akhirnya terus, oh kalau begitu yang ngatur harusnya jangan orang. Ya sudah, kita bikin aturan, kita bikin undang-undang yang ngatur kita semua. Dialah yang punya kuasa tertinggi. Itulah hari ini yang kita sebut konstitusi. Loh, lah terus siapa yang bikin konstitusi? Karena dia yang menguasai kita semua, kan tentunya siapa kemudian yang bikin? Ya tentu saja nanti jawabannya Tan Malaka di dialognya tadi ya rakyat atau yang mewakilinya. Kenapa harus ada wakil? Ya karena jumlahnya sangat banyak. Nah kalau semuanya ikut andil, tidak pakai sistem perwakilan, apa ya mungkin? Nah ini saat itu. Oke ya, jadi ini makna merdeka. Merdeka itu tadi diawali dari kebebasan yang jenisnya freedom, kemudian dilengkapi dengan liberty, kemudian dilanjutkan dengan penghargaan kita pada haknya orang lain untuk tidak dilanggar. Berarti perlu yang mengatur. Kalau ada sih bisa diatur orang yang sangat hebat, yang adil, yang bijaksana, yang perkasa, yang berani. Kalau tidak ada, ya aturan itulah yang punya kuasa untuk ngatur kita. Siapa yang bikin aturan? Kita semua. Karena kita semua terlalu banyak, ya melalui perwakilan. Makanya
Hakikatnya yang punya kuasa itu kita semua. Ya tentu saja melalui perwakilan. Ini sebenarnya kalian sudah paham lah. Ini sebenarnya teori politik yang sangat basic. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di dialog itu juga diuraikan tentang apa sih isinya kemerdekaan itu. Tadi kita bilang saya freedom Pak, saya liberty Pak. Intinya kemerdekaan itu kedaulatan. Isinya kedaulatan itu ya kekuasaan kita atas diri kita. Bentuknya kekuasaan kita atas diri kita itu dua. Hak lahir dan hak batin. Jadi kalau sudah ada dua ini, berarti kita memang sudah sejati merdekanya. Jadi merdeka itu isinya kedaulatan, kedaulatan itu isinya kekuasaan, dan kekuasaan itu berarti jaminan terhadap hak lahir dan hak batin. Hak lahir itu hak atas keperluan hidup, makan, minum, pakaian, perumahan, gaji, dan lain sebagainya. Itu hak lahir. Jadi ya, negara yang baik harus memenuhi hak lahir ini. Juga hak batin. Hak batin itu hak bicara, hak berdiskusi, hak berkumpul, hak jaminan pada harta, dan lain sebagainya. Hak batin itu yang kata Tan Malaka kita sering menyebutnya sebagai HAM. Hak asasi manusia. Oke ya, jadi kemerdekaan itu isinya adalah kedaulatan. Kedaulatan isinya kekuasaan. Kekuasaan itu isinya adalah jaminan terhadap hak lahir dan hak batin. Sekarang kalian lihat ya, di sekeliling kita hari ini, kalau memang ini sudah terpenuhi 100%, berarti kita memang sudah merdeka. Kalau belum, ya berarti belum. Dan kalau kembali pada dulu pikirannya Pak Soekarno itu, jangan dikira merdeka itu tujuan loh ya. Ini hanya awal, atau istilahnya Pak Karno dulu, ini hanya jembatan. Istilahnya malah jembatan emas. Ya kalau kita ingin maju awalnya harus ini. Kalau ininya tidak ada ya berarti kita belum merdeka. Kalau merdekanya tidak ada ya sulit kita untuk target yang lain. Berarti kita belum merdeka. Oke, yos kalian sendiri nanti yang ngecek ya di sekelilingmu situasi hari ini apa memang sudah benar merdeka. Rutenya sudah pas seperti tadi enggak ya? Kalian cek sejak burung gelatik tadi sampai terakhir di sini. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya pemaknaan terhadap merdeka. Ini yang saya sebut tadi dialog. Kita dengarkan gaya beliau menulis drama, meskipun mungkin teman-teman harus baca lebih utuh. Jadi di tulisan itu beliau menjelaskan tadi tentang batas kemerdekaan. Ini dialog antara si tokek itu berarti yang pedagang tadi. Kemudian ada si godam itu yang buruh. Kemudian ada si pacul, yang pacul itu petani. Ini masih belum ada si apal. Kalau yang si apal nanti yang intelektual. Jadi ini dialognya begini. Diawali dari pedagang, si tokek yang tanya, apa sih yang dimaksud merdeka 100% itu? Buat saya, merdeka itu ya merdeka. Tidak ada batasnya. Dijawab oleh si godam, merdeka itu selalu ada batasnya. Batasnya itu pertama menghadap ke dalam dan kedua menghadap keluar. Apa artinya? Tanya si tokek, si godam jawab, terhadap ke dalam.
Bukankah tiap-tiap orang dalam negara merdeka itu mesti menghargai kemerdekaan tiap warga yang lain? Jadi tidak boleh kita berbuat sekehendak hati saja terhadap warga sejawat. Disinilah letak batasnya. Terus disambung oleh si Pacul. Kalau begitu terhadap keluar, berarti tiap-tiap negara merdeka mesti pula mengakui kemerdekaan tiap-tiap negara merdeka yang lain, besar atau kecil. Betapapun kuatnya satu negara merdeka, tidaklah dia bisa berbuat sekehendak hatinya saja terhadap negara lain. Dengan begitu, maka kemerdekaan satu negara terletak pula pada kemerdekaan negara lain. Jadi arti luasnya pada suasana kemerdekaan umumnya. Terus disambung oleh si Godam, tepat cul. Memang namanya Pacul. Kalau suasana kemerdekaan dalam arti umum terganggu, maka lambat laun akan hilang kemerdekaan tiap-tiap negara. Ini perhatikan situasi ini ya, mulai ada beberapa perang di beberapa tempat di dunia ini. Itu jangan dikira itu santai-santai bukan negara kita. Karena kalau ada kemerdekaan dimanapun terganggu, lambat laun akan geser, akan menyebar. Lihatlah contoh di sekitar kita dan dalam sejarah dunia. Berapapun kuat satu negara merdeka, yang memperkosa kemerdekaan negara lain akhirnya akan jatuh juga. Kalau disambung oleh si Toke, kalau satu negara merdeka mesti menghargai kemerdekaan negara lain, tentu satu warga negara merdeka mesti pula menghormati warga negara lain sebagai tamunya, bukankah begitu? Sebenarnya memang begitu. Di sana teranglah sudah bahwa kemerdekaan manusia itu mengandung perdamaian buat seluruh manusia. Perdamaian itulah dasar kemakmuran, dan akhirnya kemakmuran itulah yang menjadi dasar kemerdekaan. Jadi ada keterkaitan antara kemerdekaan, perdamaian, dan kemakmuran. Kalau tadi ternyata kita belum merdeka, kemungkinan ya sulit untuk damai. Kalau kita belum damai, ya sulit untuk membangun, sulit untuk makmur. Makanya tadi disebut kemerdekaan itu jembatan, bahkan jembatan emas. Meskipun kita nanti harus sadar batasnya. Batasnya apa? Ada ke dalam, ada keluar. Kalau ke dalam ya menghargai hak-hak saudara-saudara kita sebangsa. Kalau keluar ya menghargai hak bangsa lain. Jadi ini batasnya kemerdekaan. Jadi merdeka 100% itu bukan berarti aku bebas ngapain saja. Tidak ada batasnya, ada. Justru kalau kita abai dengan batas, kita tidak akan ketemu kemerdekaan. Kalau misalnya ada bangsa kok tidak menghargai kemerdekaan bangsa yang lain, ya akhirnya semuanya tidak akan ketemu perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian, tidak akan ada kemakmuran. Ini batasnya kemerdekaan. Lanjut. Nah ini menarik, beliau banyak bahas aspek ekonomi tentang investasi dan modal asing. Tidak boleh baper ya bacanya. Ya. Ini lagi-lagi tadi si Pacul, si Toke, si Godam dialog tentang modal asing. Ini agak saya potong karena tulisannya panjang. Kata si Pacul begini, berarti kapital asing itu, modal asing itu, kalau ditanam begitu saja di satu negara merdeka, bisa mengacaukan politik negara merdeka itu. Bisa mengadu domba sebagian penduduk terhadap bagian lain dari penduduk negara itu juga. Terus ditanya oleh si Toke, yang pedagang tadi, berarti kita tidak perlu kapital asing.
Bukankah Indonesia ini tidak cukup mempunyai mesin dan uang untuk mengganti mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan untuk menambah mesin yang baru? Dijawab oleh si Godam, sebenarnya lah kita membutuhkan mesin. Bahkan kita juga perlu beberapa ahli. Malah kita juga perlu berlipat ganda mesin dan para ahli asing untuk mendirikan perindustrian baru dan memperbaiki yang lama. Kita perlu berapa puluh lokomotif, mesin kapal, kapal terbang, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, tidak saja mesin yang sedia buat dipakai yang kita perlukan, tapi juga mesin yang bisa membuat mesin. Biar kita tidak tergantung. Kita perlukan mesin yang akan membuat mesinnya auto, membuat lokomotif, membuat mesin kapal air dan udara, membuat meriam, tank, bom, dan lain sebagainya. Pendeknya mesin induk. Berhubung dengan itu, kita perlukan pula ahli yang kita belum punya. Terus si tokek ini jawab, bingung saya mendengarnya. Sama kayak kalian. Tetapi di samping itu bukan main girang hatiku melamunkan bahwa Indonesia akan punya mesin induk sendiri, punya industri berat sendiri. Tapi dari mana uangnya? Terus si Godam jawab, uang tidak perlu. Yang perlu adalah merdeka 100%. Sekali lagi, uang sebagai kapital asing kita tidak perlu. Malah membahayakan. Dan tidak membawa Indonesia ke arah yang kita tuju. Si tokek jawab lagi, wah sekarang saya tambah bingung lagi. Membahayakan bagaimana? Tidak membawa kita ke tempat tujuan yang bagaimana? Dilanjutkan oleh si tokek. Kau bilang tak baik kalau kita menerima modal asing. Oke, kita perlu industri berat. Tapi uang dari mana kita ambil? Para ahli kemana kita cari di antara bangsa kita sendiri? Dijawab oleh si Godam begini, uang bukankah minyak tanah kita, arang kita, timah kita, aluminium kita, intan emas kita, perak mutiara kita, semuanya uang. Engkau ini seorang tokek. Apakah kertas yang kau lipat-lipat yang dicetak oleh Jepang sampai 40 miliar dalam 3 tahun itu uang? Bukankah beras, intan berlian, dan mesin yang diangkutnya ke Tokyo dulu itu yang sebenarnya uang? Kertas itu kan cuma wakil dari barang. Kertas itu sendirinya hampir tidak ada harganya. Belum lagi ku sebut barang yang berharga seperti teh, kopi, kina, kelapa, gula, getah, dan banyak lagi yang tidak dipunyai negara lain dan amat dibutuhkan negara lain. Si Pacul jawab, aku tahu maksudmu Dam. Semua hasil dari dalam dan atas tanah Indonesia ditambah pula dengan hasil lautnya yang kaya raya itu akan kau kirimkan ke luar negeri untuk ditukarkan dengan mesin dan para ahli, dan kalau perlu tentu juga uang asing. Tepat, Jul. Para ahli itu tidak hanya dari Amerika atau Inggris saja, tapi juga Swiss, Jerman. Mereka akan ingin bekerja sama dengan Republik Indonesia merdeka. Bukan seperti tuan besar, tetapi sebagai pegawai. Kita yang menerima perintah. Kalian dengarkan saja ini dialognya. Nah, terus ditanya lagi oleh si tokek, tapi kalau engkau membuat industri baru seperti tambang besi, pabrik besi baja, dan mesin industri muda, barangkali akan layu dan mati. Kalau kelak disaingi oleh barang besi baja dan mesin dari Eropa dan Amerika, mereka modalnya besar, tahan, bersaing, mereka berpengalaman, barangnya murah dan juga baik. Gimana kita mau saingan? Kita masih baru mulai, mereka sudah maju. Jawabnya si Godam apa? Itulah dia, kayak itu tokek ya.
Bayi manusia, walaupun tegap kokoh, mesti dilindungi dahulu dalam beberapa tempo. Begitupun tumbuhan dan hewan. Itu sudah hukum alam. Pun dalam ekonomi, undang-undang itu berlaku. Dalam ilmu ekonomi namanya itulah perlindungan industri bayi. Protection on Infant Industry. Amerika sendiri masih punya cabang industri yang dilindungi. Bagaimana cara melindungi bayi kita itu? Kata si Godam, mesin atau barang yang sedang kita bikin itu mesti kita batasi masuknya dari luar negeri, atau kalau perlu dilarang sama sekali masuknya. Maksudnya jangan mengimpor barang yang sama kalau kita bisa memproduksi sendiri meskipun masih di tahap awal, masih latihan, masih bayi. Tentu pada permulaan kita belum bisa membuat semua mesin atau baja yang kita butuhkan. Jadi barang ini masih perlu dimasukkan dari luar, tetapi dibatasi banyaknya. Hanya untuk menambah yang masih kurang saja. Supaya yang perlu dimasukkan jangan jadi saingan untuk industri bayi kita. Maka mesin atau besi yang masuk itu mesti dipajaki sampai tidak bisa merusakkan kemajuan industri kita. Kalau memang perlu, dilarang sama sekali masuknya. Ini nanti silahkan kalian bahas sendiri yang pinter ekonomi ya. Terus kata si Bajul, untuk membatasi masuknya barang asing itu atau melarang masuknya sama sekali, kita mesti 100% merdeka. Tidak mungkin kita punya daya tawar melarang-larang kalau kita tidak 100% merdeka. Makanya tadi kata si Godam, syaratnya hanya satu, kita merdeka 100%. Tidak banyak ketergantungan apa-apa pada yang lain. Kita mungkin masih lemah, masih bayi, kita berusaha menguatkan diri kita. Nah, jadi tepat Cul merdeka 100%. Kalau kita sudah merdeka 100% untuk menguasai keluar masuknya barang asing itu, maka barulah kita bisa merdeka 100% menentukan arah industrialisasi di Indonesia, yakni menuju ke industri berat secepat kilat. Baru sesudah kita mempunyai dan sanggup menyelenggarakan industri berat, kita bisa membuat sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan. Baru kita bisa menjamin kemerdekaan Indonesia. Selama Indonesia belum punya industri berat, selama itu pula Indonesia merdeka sangat terancam jiwa kemerdekaannya. Dikritik oleh situ, kayak rupanya engkau tidak mengizinkan sama sekali masuknya kapital asing dan barang asing. Dijawab oleh si Godam, barang asing bisa masuk dan akan tetap bisa masuk, tetapi harapanku sampai hari kiamat, semoga kita makin makmur, makin membutuhkan barang asing, yakni hasil istimewa negara asing. Boleh saja modal asing ditanam di sini, asalkan tidak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan pertahanan kemerdekaan kita. Jadi yang pertama-tama itu. Kuncinya yang menjadi ukuran buat semua-mua ini. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Memang tulisannya semua-mua. Jadi yang menjadi ukuran buat semua-mua itu adalah rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Kuncinya di situ sebenarnya. Bangsa tamu tetap aman dan makmur. Lama-kelamaan dengan jalan yang cocok dengan undang-undang dan adat istiadat Indonesia, bangsa tamu mungkin saja lebur jadi rakyat Indonesia yang taat, setia kepada negara rakyat dan undang-undang Indonesia. Baik, ya enggak usah tanya ya bangsa tamunya siapa.
Intinya kemakmuran kita, rakyat Indonesia ini yang jadi fokusnya Tan Malaka selalu di situ. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa quote ya. Ini untuk teman-teman, ini ngaji filsafatnya sekarang. Kalau tadi kan sudah cerita Tan Malakanya dengan gagasan-gagasan beliau. Ada gagasan quote-quote beliau yang menurut saya penting untuk teman-teman yang malam hari ini hadir. Yang pertama, ini pesan beliau. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah kemudian menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan. Jadi kalian pemuda-pemuda yang beruntung menurut saya tahu sebagian besar mahasiswa, kalau dari fasilitas pendidikan yang kalian miliki, keistimewaan ilmumu, kemudian kalian merasa tinggi, kalian menuntut untuk dilayani, untuk dihormati, kalian menganggap orang lain yang tidak setinggi kalian pendidikannya, orang yang hanya sibuk di sawah kerja, cari uang pontang-panting sebagai rendah, dan kalian yang tinggi, kata Tan Malaka, mending kalian tidak usah kuliah, tidak usah jadi mahasiswa. Buat apa? Orang tuamu membiayaimu. Mungkin sebagian pajak dari bangsa Indonesia itu termasuk fasilitas yang kalian nikmati di dunia pendidikan. Tentunya mereka menunggu kontribusimu untuk bangsa ini. Tapi kalau kalian kok terus menjelma jadi ningrat, jadi bangsawan yang minta dilayani, pekerjaannya hanya menuntut dan manja, kata Tan Malaka, mending tidak usah kuliah. Kalau kamu akhirnya hanya jadi seperti itu. Nah, ini menurut saya sindiran keras untuk teman-teman yang masih muda. Jadi kejarlah kemanfaatan dan kontribusimu yang bisa kamu berikan untuk bangsa ini. Saya sering dulu pakai istilah kesadaranmu. Semoga tidak sekedar kesadaran formalistik. Jadi kamu sekolah, kamu kuliah hanya ngejar gelar, hanya ngejar ijazah. Hanya mengejar status nanti untuk mencari kerja. Setelah cari kerja kawin, setelah kawin punya anak, setelah punya anak membesarkan anak. Terus anakmu nanti juga begitu. Loh, kalau semuanya begitu, bagaimana bangsa ini bisa upgrade? Maka orientasikanlah fasilitas pendidikan yang kalian dapat tidak sekedar sebagai sarana untuk membuat kalian meningkat, memuncak, berkualitas, tapi juga kalian harus bertanya, apa yang bisa aku berikan pada yang ada di sekelilingku. Jadi, ya langsung atau tidak, ya tidak hanya orang tuamu, ya mungkin rakyat Indonesia ini ikut membiayaimu. Jangan dikira fasilitas-fasilitas pemerintah itu ya dari mereka, ya tetap dari rakyat, sumbernya pajak. Maka kualitasmu harus jadi jalan untuk kontribusimu. Ini kritiknya Tan Malaka. Lanjut. Kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Di usia-usia kalian itu harusnya sih, normalnya itu ada banyak idealisme di kepalamu. Jadi ada banyak keinginan-keinginan ideal, cita-cita ideal.
Ya khususnya tentang hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang ingin kalian perjuangkan dan kalian wujudkan. Itulah kemewahanmu. Kenapa sih Tatmalaka menyebut anak muda? Apa kalau sudah tua enggak bisa Pak punya idealisme? Ya mungkin saja, tapi biasanya kalau sudah tua pikirannya macam-macam. Sudah mikir istri, mikir anak, sudah banyak yang dipikirkan. Makanya kadang-kadang kalian kaget ya, ini orang ini zaman mudanya vokalnya luar biasa, idealisme. Sekarang kok jadi kayak gini ya? Iya memang usianya sudah beda. Makanya di levelmu harusnya masih sibuk dengan idealisme-idealisme. Jadi ya meskipun saya tahu hari ini distraksinya banyak, yang menggodamu banyak, kalian terlanjur tahu banyak hal mengasihkan selain idealisme, sehingga kalian larut di situ. Entah itu HP, entah itu slot, entah itu kopi, entah itu iya, bukan gitu. Ayo ya, ayolah punya idealisme kalian. Kalian harus punya cita-cita bangsa ini harusnya seperti apa. Kalau kalian tidak punya itu, eman-eman masa mudamu. Karena hari inilah kamu bisa leluasa mencita-citakan apa saja. Karena nanti kalau tua, seperti saya bilang tadi, sandungannya banyak. Terus, ini kalimat yang juga tajam dari beliau. Padi itu tumbuh tidak berisik. Kalau berisik dia tidak bisa tumbuh. Ini mengkritik sebagian besar kita yang biasanya lebih ngejar hebohnya, ramenya. Jadi ini semacam mengkritik kedangkalan. Sering kali kita melakukan banyak hal tidak penting, tidak perlu. Tapi secara heboh, sehingga yang penting-penting terlewatkan. Untuk teman-teman yang muda, padi tumbuh tidak berisik ini, menurut saya, wanti-wanti dari beliau pada anak-anak muda untuk asahlah dulu kemampuanmu, kapasitasmu. Sedalam mungkin, secanggih mungkin, setinggi mungkin. Dan sabarlah dalam proses itu. Mungkin memang pahit karena kamu tidak terkenal, karena kamu tidak dikenali orang, tidak dilihat orang, tidak apa-apa. Ini memang masih ikhtiar, masih upaya meningkatkan kualitas dirimu. Hari ini banyak terjadi anak-anak muda yang kesusu ingin terkenal. Sementara dia belum terlalu matang, padahal dia berpotensi eman-eman. Tidak apa-apa kamu asah dulu dirimu sampai berkualitas, sampai siapa tahu nanti justru orang yang mencarimu, bukan kamu yang mencari like dan jempol dari orang lain. Dan tidak apa-apa, tidak disambut orang lain, tidak dirame-ramekan sama orang lain, asalkan kamu tumbuh jadi lebih hebat karena padi tumbuh tidak berisik. Ini mirip dengan yang disampaikan kalau dalam tasawuf itu oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau dalam kitab Hikam itu kan ada kalimat yang setara dengan kalimat ini menurut saya ya maknanya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil humul. Jadi kuburlah dirimu di bawah tanah yang tersembunyi. Kenapa? Karena fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata ijuhu.
Karena sesuatu yang kurang dalam ditanam di dalam tanah, ya tumbuhnya kurang sempurna. Jadi kalau kita menanam sesuatu itu kan, kalau kedalamannya kurang, ya tumbuhnya juga tidak maksimal. Maka tanamlah sedalam-dalamnya itu. Idfin wujudaka fi ardil humul. Kita juga begitu. Jangan kesusu pengen tampil, jangan kesusu pengen eksis. Upgrade dulu kualitas dirimu. Caranya, ya mungkin kamu mengubur dirimu dulu dalam tanda petik. Untuk meningkatkan kualitas dirimu. Biar apa? Biar optimal pertumbuhanmu. Asahlah dirimu sedalam mungkin. Nah, jadi padi tumbuhnya tidak berisik. Tidak apa-apa, tidak rame, tidak apa-apa, tidak ada yang komen, tidak apa-apa. Kamu tidak sering posting, asalkan saat kamu mengubur dirimu, pada akhirnya kamu tampil nanti sebagai sosok yang hebat, yang berguna, yang bermanfaat. Daripada kamu terburu-buru ingin tampil sekarang, kemanfaatanmu kurang maksimal.